Halo semua, selamat datang di channel Dapur Nyoman. Di video kali ini aku akan bikin bakpao ayam jamur. Bakpaonya lembut, kenyal, isian ayam jamurnya juicy dan maknyus banget. Gak bakal nyesel nyobain ini, tonton videonya sampai akhir biar gak ketinggalan tips and triknya. Untuk semua bahan, takaran, cara membuat, dan rekomendasi produk sudah tertulis lengkap di description box. Pertama-tama aku akan bikin untuk adonan bakpaonya dulu. Ini aku udah sediain tepung terigu protein sedang atau tepung terigu serbaguna ya. Lalu tambahkan juga dengan tepung maizena. Tambahkan gula pasir dan juga ragi instan. Aku pakai ragi untuk roti. Kalian juga boleh pakai ragi khusus untuk bakpao. Lalu aku tambahkan garam, tapi garamnya aku taruh di sisi yang berbeda dengan raginya biar nggak ganggu kerja raginya. Lalu tambahkan juga baking powder. Selanjutnya aduk rata bahan keringnya. Nah ini aku aduk dulu di sisi garam, lalu di sisi raginya. Selanjutnya diaduk aja secara bersamaan. Lalu tuangkan susu cair. Nah kalau nggak ada susu kalian bisa ganti pakai air biasa ya. Ini sambil diaduk-aduk pakai spatula. Nah di sini aku nggak pakai mixer, jadi aku pakai susunya yang agak hangat. Kalau kalian pakai mixer, kalian pakai susu cair yang dingin, suhu kulkas ya. Oke, ini kalau udah mulai tercampur seperti ini, selanjutnya akan aku uleni dengan tangan. Nah sebelumnya ditambah minyak goreng dulu. Lalu mulai diuleni dengan tangan, ini diuleni aja sampai nanti tercampur dengan baik. Nah ini jangan ditambah-tambah tepung lagi ya, kalau udah mulai kalis dia nggak bakal lengket lagi seperti ini. Nah ini udah cukup, selanjutnya dibulatkan aja. Lalu ini aku istirahatkan sekitar 30 menit nanti sampai mengembang 2 kali lipat. Nah jangan lupa ditutup pakai kain. Sambil nunggu adonan bakpaonya, ini aku bakal bikin untuk isiannya. Nah ini aku udah siapin ayam cincang. Lalu aku siapin juga jamur. Ini kalau nggak salah namanya jamur shiitake, aku beli di pasar. Aku potong tipis-tipis lalu dipotong kecil-kecil seperti ini. Ya pokoknya potongannya kecil-kecil ya. Lalu aku iris-iris juga bawang bombay. Ini bawang bombay juga aku potong kecil-kecil. Selanjutnya aku akan mulai masak untuk isiannya. Siapkan pan lalu tuang secukupnya minyak. Lalu selanjutnya tumis bawang putih dan juga jahe yang udah dihaluskan. Ini aku tumis sampai warnanya agak kecoklatan seperti ini. Nah kalau udah, ini udah wangi, selanjutnya aku masukin potongan bawang bombaynya. Tumis lagi sampai bawang bombaynya sedikit layu. Nah kalau udah, ini masukin jamur shiitake-nya dulu. Aduk-aduk, lalu selanjutnya masukin juga ayamnya yang udah dicincang halus. Masak lagi sambil diaduk-aduk seperti ini. Nah selanjutnya ini sudah mulai matang ya ayamnya. Lalu aku masukkan daun bawang yang udah diiris tipis-tipis. Kalau udah kayak gini, selanjutnya ini aku masukin campuran garam, gula, dan juga kaldu bubuk. Lalu masukkan juga ini kecap asin, saus tiram, dan juga minyak wijen. Nah untuk takarannya udah tertulis lengkap di description box. Lalu ini aku tambahkan sedikit air untuk membuat daging ayam ini lebih empuk. Tambahkan juga kecap manis, aduk-aduk. Nah ini kalau udah matang bisa tambahin larutan maizena supaya ayam jamur ini jadi lebih mengental ya. Aduk-aduk sampai mengental. Nah kurang lebih teksturnya itu seperti ini. Ini isiannya udah jadi, bisa disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita balik lagi ke adonan bakpaonya yang tadi udah kita buat. Nah ini udah ngembang 2 kali lipat ya. Selanjutnya akan aku kempeskan supaya nggak ada lagi udara yang terperangkap di dalam adonan. Lalu pindahkan adonannya ke alas kerja. Nah selanjutnya ini akan aku kempeskan lagi dan aku bagi menjadi sekitar 12 bagian. Ini aku bagi jadi 2 dulu, terus aku bagi jadi 4, dan masing-masing aku bagi 3. Nah ini udah aku bagi semua. Selanjutnya ambil satu persatu adonan lalu dibulatkan seperti ini. Untuk cara membulatkannya terserah kalian mau membulatkan pakai cara apapun, yang penting dibulatkan sampai mulus. Lakukan semuanya sampai selesai.
Nah, ini udah aku bulatin semuanya. Selanjutnya aku akan ambil adonan yang paling pertama aku bulatkan. Lalu adonannya ini bakal aku pipihin. Sebelumnya aku oles dulu dengan minyak alasnya. Nah, lalu ditekan-tekan seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian punya rolling pin, boleh pakai rolling pin ya. Ini pinggirannya lebih aku tipiskan, jadi di tengahnya aku biarin lebih tebal supaya nanti hasil isiannya itu jadi lebih di tengah. Oke, ini aku pakai bantuan rolling pin seperti ini. Jadi maju mundur seperti ini ya, sambil diputar-putar. Jadi biar pinggirannya itu tipis, lebih tipis daripada tengahnya. Lalu beri isian. Ini aku kasih isiannya sekitar 1 sendok makan. Selanjutnya kalau udah diberi isian seperti ini, kalian bisa langsung bulatkan aja. Tapi ini aku mau lipat seperti ala-ala Chinese gitu. Jadi dilipat seperti ini pakai tangan kanan, didorong terus ke depan seperti ini. Lalu jangan lupa dikunci dengan cara dipencet adonannya. Jujur ini pertama kalinya aku ngelipet bakpao kayak gini, jadi aku juga masih belajar ya. Kalau udah sampai akhir, ini bisa diruncingkan aja seperti ini ya, supaya terkunci. Ya seperti ini hasilnya, lumayan lah ya. Selanjutnya bakpaonya akan aku beri alas. Ini aku alasnya pakai daun pisang, jadi aku nggak pakai kertas bakpao. Karena kalau pakai kertas bakpao tuh menurutku hasilnya jadi lengket. Nah, sedangkan kalau pakai daun pisang nanti hasilnya bakal nggak lengket sama sekali. Nanti kita lihat aja ya hasilnya. Nah, selanjutnya ini aku udah siapin kukusan. Kukusannya udah dipanaskan sebelumnya. Langsung aja aku masukin bakpaonya satu persatu. Untuk satu adonan ini hasilnya 12 bakpao, jadi aku akan kukus 2 kali. Ini jangan terlalu mepet-mepet ya, karena nanti bakpaonya ngembang. Langsung aja ditutup, jangan lupa tutupnya dilapisi dengan kain lap. Lanjut dikukus selama 20 menit. Nah, ini setelah 20 menit bakpaonya tuh udah matang ya. Tuh, kayak gini hasilnya, ngembang banget. Dan ini dia bakpao ayam jamur sudah siap disajikan. Ini udah dingin, bisa kita lepasin aja alas daunnya. Tuh ya, nggak lengket sama sekali kalau pakai alas daun kayak gini. Sedangkan kalau pakai kertas bakpao, itu sepengalaman aku adonan bakponya jadi lengket-lengket di kertasnya. Tapi balik lagi ke selera kalian masing-masing. Bisa banget buat jadi cemilan dan bisa juga buat jadi ide sarapan. Hebatnya lagi, bakpao ini bisa jadi frozen food, tinggal disimpan aja di freezer. Dan kalau mau dimakan, bisa dikukus dulu selama 10 menit. Untuk isiannya juga bisa divariasiin. Ini bakpaonya lembut dan kenyal, isiannya juicy.